Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Audiberi. Di kesempatan ini aku dapetin sebuah kartu grafis ya. Aku dapetin kartu grafis full sets dari Kubu Hijau, garansi resmi on panjang 3GB GeForce GTX 1650. Jadi ini untuk versi WindForce Dual Fan OC Edition 4GB DirectX 12 GDDR5 ya. Jadi garansi resmi dari Nusantara Jaya Teknologi atau juga AGS ya, Andalan Global Solusindo. Oke, ini untuk di unitnya, ini unit tahun 2022. Serinya sama ya. GVN 1650 OC 4GD guys. Mantap jiwa. Dual fan, WindForce ya cooling sistemnya. Oke, kita langsung buka aja untuk kartu grafisnya. Pertama di sini kita bisa lihat untuk kartu grafisnya, ini udah aku keluarin dari anti static back, dan kelengkapannya kita lihat di sini ada ini anti static back ya, aku taruh dulu di sini. Oke, kita taruh terlebih dahulu. Kita tutup aja boxnya. Kemudian ada manual book ya, quick user guide, ada juga kartu garansi dari distributor resminya NJT Indonesia. Seri number unit dan box sudah saya pastikan sama. Dan ini juga ada nota enter komputer pembeliannya ya. Nota enter komputer 3.300.000. Mantap jiwa guys. Just candos ya. Oke, kita akan lihat secara detail untuk kartu grafisnya. Jadi ini varian yang compact ya, dual fan. Kipas ini auto fan control, dia bakal muter saat diperluin aja, terutama saat menyentuh 55 sampai 60 derajat Celcius baru akan muter. Kemudian kita lihat heatsinknya berwarna chrome. Untuk PCI Express-nya di sini kita coba buka ya guys ya. 16 kali ya, 3.0 tentunya. Kemudian ini mulus bening banget ya unitnya, mulus bening. Ini bagian atas yang istimewa, kartu grafis ini tidak memerlukan pin port tambahan, jadi super duper hemat daya, sudah high quality komponen, dan bentuknya cukup compact ya. Compact sekali, bisa untuk desain PC mini ITX tentunya. Dan ini bagian displaynya, kita buka, tutup portnya juga masih lengkap, sudah gold plate dan mulus ya, kinyis-kinyis, kinclong, mulus bening. Ada satu buah HDMI port, satu buah display port dan dua buah HDMI port dengan gold plated ya. Displaynya udah modern tanpa DVI. Kemudian di bagian plat fiber belakangnya bisa dilihat di sini untuk unit 2022 seri numbernya sama, segelnya per Agustus 2022, jadi expire di Agustus 2025 ya guys ya. 345 garansi resmi 3 tahun. Dan ini plat fibernya juga mulus bening banget guys. Oke guys, kita akan langsung tes aja kartu grafisnya. Kita langsung menuju ke PC dan kita tes bagaimana performa dan kesehatan kartu grafisnya guys. Let's go. GB dual fan, kipas sudah idle ya, non pin power, GTX 1950 GDDR5, segel AGS Agustus 2025, mantap jiwa. 125 watt PDP, dual display ya, HDMI port dan display port. Saat ini display udah tampil, display port bagian atas, HDMI port bagian bawah. Kita lihat untuk refresh rate di 165 Hz dengan suhu di 37 derajat Celcius. Oke, jadi di sini suhu terendah di 35 derajat Celcius, saat ini di 38 derajat Celcius dengan kipas yang idle ya di 0 RPM atau auto fan control ya. Kita buka 3D Mark juga, kita reload MSI Afterburner, dan juga kita buka GPU Z. Jadi ini unit full set first hand user juga, X dari Enter Computer, garansi 2025 ya, masih panjang banget. Ini untuk MSI Afterburner 0 mV, jadi tanpa settingan, default ya, berjalan default. Kita look up untuk spesifikasinya, GB GTX 1950 OC Edition ya. Arsitekturnya sudah jelas, ini arsitektur touring ya. Kemudian memiliki 4700 juta transistor, sama seperti yang sebelumnya aku tes versi Asusnya, DirectX 12_1, kemudian dual slot ya. Panjang 19,1, lebar 11,2, tebal 3,6 cm, TDP 75 watt, suggester power sampai 250 watt, non pin power,
dan encoder Gen 5, decoder Gen 4 sudah mulus untuk render, edit dan lain sebagainya. Kemudian untuk clock speed, render config, theoretical performance sesuai, memori Samsung 4GB GDDR5 ya. Mantap. Kita langsung tes benchmark nih. Kita bakal tes pakai Firestrike di 1080p. Di situ aku shoot kameranya ke bagian VGA karena untuk make sure ya bahwa 0 RPM-nya itu memang berjalan dengan sangat baik. Dia akan muter di kurang lebih 55-60 derajat Celcius ya. Itu start baru akan melakukan perputaran kipas untuk membantu proses pendinginan ya. Saat ini masih di 0 RPM, suhu terendah juga masih di 38-40 derajat Celcius, 42, 43. Kipasnya idle dan ini start untuk benchmark Firestrike sambil screen recording. Firestrike grafik test 1 kita jalankan. Oke, nice. 49 derajat Celcius, 39 fps, 65 watt TDP, 98% load ya untuk kartu grafis dengan clock speed 1800 sekian MHz dan stabil di average 40 fps, sudah dapat 600 frame, 700 frame, 800, 900, tetap di atas 1000 ya pasti ya. 1000, 1100, hampir 1200 ya. Sama dengan versi Asus yang aku tes sebelumnya karena sama-sama GDDR5 juga. Lanjut ke grafik test 2. Untuk grafik test 2 ini akan cenderung lebih tajam ya pasti ya gambarnya ya. Smooth. Oke, bisa dilihat di sini start di 55 derajat Celcius, kipas sudah mulai muter nih guys, 55 ya di 60% RPM atau 1700 RPM. Mantap jiwa. Jadi kipasnya ini start di 55 derajat Celcius untuk seri Gigabyte non pin power. Dia baru start membantu proses pendinginan supaya suhunya juga tetap adem ya. 60 derajat Celcius itu masih adem ya. Ini di 59 derajat Celcius, belum nyentuh 60. Ya mungkin beberapa saat akan menyentuh 60 derajat Celcius. Ya nyentuh 60, turun lagi 59, 60, 59 gitu terus ya. Jadi memang benar-benar terjaga untuk suhunya guys. Oke, mantap. Suhu tertinggi di 60,9. Jadi kalau sebelumnya aku tes Asus yang always on kipasnya suhunya juga terjaga di 60-61 derajat Celcius. Nah di sini aku tes Gigabyte yang kipasnya auto fan control. Dia pun akan melakukan antisipasi bagaimana caranya suhu tetap terjaga adem ya, stay di 60 sekian gitu. Jadi kurang lebih walaupun kalian menggunakan yang 0 RPM atau always on untuk kipasnya itu nggak ada masalah. Selama sirkulasi udara atau pengaturan udara di dalam case atau rig kalian itu sudah cukup baik ya. Minimal kalian punya intake dan exhaust yang bekerja seperti itu. Walaupun secara jumlah kipas mungkin bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan ukuran dari case juga, serta penggunaan dari prosesor kalian guys, seperti apa untuk teknis pendinginan dari prosesornya. Oke, 15 fps sama ya dengan versi Asus yang aku tes sebelumnya, achieve 15 fps untuk combine test. Mungkin skornya juga akan tipis-tipis sama. Kondisinya sama-sama like new, garansi resmi panjang. Kita lihat di sini untuk suhu tertinggi di 60,9. Kita lihat skornya coba. Sama ya, kurang lebih di 7800, 7900 di range gitu. Kemudian kalau kita lihat di sini kipas juga memiliki gap yang sangat kecil antara idle dan full loadnya, hanya di 58 ke 63, 59 ke 63, kurang lebih 4% aja. Dan untuk perputaran kipas juga di sini udah kembali ke idle lagi. GPU powernya maksimal ya di 67 watt, suhu tertinggi 60,9 watt. Kemudian kalau kita lihat di sini sama ya tingkat untuk GPU memory clock dan GPU clock frekuensinya range di 1800 sampai 2000 MHz. Dan kita lihat di sini untuk tes 1 di 59 derajat, tes 2 61 derajat dan tes terakhir di 58 derajat. Suhu tertingginya juga di 60 61. Kita compare. Sebelumnya aku tes Asus di 35%, saat ini kita validasi yang Gigabyte, dia bisa dapat sama ya 35% overall result dengan suhu average-nya juga sama, kurang lebih di 56 57 derajat Celcius. Mantap jiwa guys. Jadi buat
tesnya kurang lebih sampai di sini guys, sama-sama memiliki performa yang bagus antara kartu grafis GTX 1650 baik dari brand Asus ataupun Gigabyte. Garansi resminya juga masih sangat panjang, kondisinya tentunya kinyis-kinyis ya guys ya. Buat kalian yang butuh kartu grafis murah meriah bisa mampir ke lapak Odiberry, bisa cicat-cicat. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Makasih yang udah support, terima kasih banyak pokoknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.